kalau lu ketemu Juan misalnya, atau Juan nonton ini, lu ngomong apa ke Juanan? Juan, ayah hadir. Ayah hanya nggak antar sekolah. Tapi jemput iya, malam iya. Bayarin sekolah Anda juga iya. Lu bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lu, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lu. BTB, roll! Selamat datang di Warung Madura swasta saya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, bapak Onar, Pak RT, sama ibu siapa itu ya? Ibu RT juga. Oh, Ibu RT. Kenapa? Oh, iya. Kenapa, Bib? Enggak, soalnya biasanya orang Madura tuh selalu saling silaturahminya Oh, terjaga. Jadi kalau nikah biasanya saling tahu. Oke. Kalian nikah di mana nih? Siap. Terima kasih sudah hadir di peresmian Warung Madura swasta saya. Wow! Yeah. Jadi karena saya orang Madura, kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kebetulan ini itu. Iya, Bapak Ona, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, Habib Iya. Jafar. Saya ini Pak ada RT. bingkisan buat para tamu ini. Ya, biasalah nih. Ada bingkisan pertama buat Pak RT nih. Ya, Terima nih. kasih, Bim. Pak RT-nya masih muda soalnya dia ini lewat MK. Apa tuh, Bim? Iya, majelis kerukunan antar warga di sini. Jadi karena warganya rukun bikin majelis, akhirnya pilih yang muda tapi walaupun masih muda karena kompeten jadi dipilih. Oh, maksud gitu dong. Iya. lanjutannya. Ini. Aduh, terima kasih udah hadir. Ini beseknya. Wah, ini kurang Madura ya tampilannya ya. Teman saya. Oh iya. Jadi walaupun di Madura itu mayoritas Muslim, tapi toleransinya terjaga dengan baik. Ya, terima kasih Pak Terima RT, kasih. Bu RT, terima kasih para warga. Nat, lu di sini aja dulu. Kok gue gak dikasih, Bim? Lu ntar gua kirimin. Lu duduk aja dulu. Gak bilang. Gimana, Bim? Sorry. Kembali. Gimana? Saya Jokes Anda Masih agak gimana ya? agak lawas ya. Bim, apa sih ini? Ini warung Madura swasta. Kok lo gak pernah ngabarin gua kalau lu bikin usaha begini? Nah ini gue baru ngabarin karena baru diresmikan sekarang. Tapi ngomong-ngomong nih masih. Ini dibagi-bagiin ya teman-teman. Nih ya. Tumpang. Emang kita selalu syukuran. Apapun itu selalu apapun itu. syukuran. Nih. Biar berkah kerjaan kita ataupun apa yang kita lakukan dengan syukuran tuh. Wow. Ini apa lagi, Beb? Nah kita ganti dengan ini. Karena yang bikin set ini dan cita-cita gue buat bikin warung Madura swasta ini tercapai karena nih Yamaha. Wow. Lo tau nggak Yamaha? Emaknya itu Madura, Pak. Ini berlebihan deh. Lah, bener. Jadi gue sebagai orang Madura swasta tuh disupport langsung sama Yamaha karena emang gue kemana-mana kan pakai motor kan. Tapi beda. Pertama kali gua ketemu lu juga lu udah pakai Yamaha. Iya, Gua tuh emang loyal ya, Beb ya. Betul. Satu motor itu terus. Itu terus. Gua selama ini tuh pakai NMAX. Tapi sekarang ada yang baru dari Yamaha, Lexi nih. Makanya gua bakal ganti Lexi nih. Karena Lexi juga nama teman gua ada. Jadi gua cocok banget. Selain motornya keren, namanya juga bagus menurut gua. Kalau nama fansnya apa menurut lo? Lexilicious. Wow, iya. Gue dapet tuh tagline. Iya. Apa pakai Lexilicious? Lexilicious. Nice. Yeah. Nah, ini warung Madura gua nah. Ya, iya, Cuman iya. karena gua Madura swasta nah, jadi
warung Madura swasta. Oke. Karena gue kan aslinya Jawa Timur, Bondowoso tuh. Oke. Cuman budayanya Madura, bahasanya juga Madura, makanya warung Madura swasta. Tapi bedanya sama negeri apa? Kalau yang negeri itu yang tinggal di Pulau Madura. Oke. Ada Pamekasan, Sampang, Bangkalan, sama Sumenep. Oh. Itu kota-kotanya. Oke. Jadi dia tuh masih bagian dari Provinsi Jawa Timur. Nah, yang di bagian ujung timur tuh kayak Situbondo, Bondowoso, itu budayanya Probolinggo. Itu udah bahasanya juga Madura. Kita kemarin kemana, Fit? Yang orang Madura semua? Padahal bukan orang ini, apa kotanya? Lumajang ya? Oh iya, Lumajang tuh sama. Semua orang Madura. Wow. Lumajang tuh. Kalau keren Lumejang gitu. Jangan bikin kaget gitu dong. Kan iya. Nan, Ya, Beb, gimana? ngomong-ngomong, nih gue pakai sarung, gue emang udah Madura banget, Nan. Belum banget lah. Kenapa? Kan lu kan ada bahasa yang apa gimana? Yang bahasa Beda. Ah, beda. Iya, itu kayak orang India kalau lo beda. Iya. Nah, lo pernah belanja di warung Madura nggak? Nah, makanya gue nanya, beda warung Madura sama warung Jakarta yang di pinggir itu sama? Apa jadi oknumnya orang Madura juga ya, Kak? Iya, sebenarnya. Cuman gitu? brandingannya aja berbeda. Oh. Enggak sih. Kalau orang Madura tuh biasanya ciri-cirinya yang jaga selalu nelpon. Iya, selalu nelpon. Kalau yang jaga cewek biasanya teleponnya dimasukin ke kerudungnya tuh. Itu pura-pura? Enggak, itu mereka teleponan terus. Karena kan mereka jaga di sana 24 jam. Enggak pernah tutup. Tutupnya pas kiamat aja, Mbak. Itu pun setengah hari kiamat. Tapi iya ya, Bukanya. jam-jam 3 pagi masih buka. Masih buka, dia 24 jam. Bedanya dengan minimarket dan warung pada umumnya, itu diantaranya buka 24 jam. Warung Madura. Iya, sama ini juga desainnya tuh biasanya tataannya rapi. Warnanya warna-warni. Warnanya warna-warna yang mencolok. Oke. Biasanya hijau, kayak ini kuning. Kemudian Biru. biru sama hijau kalau orang Madura sama aja. Lo enggak dong, Beb. Enggak, kalau orang Enggak. Madura tuh nggak bisa bedain hijau dan biru. Hijau itu biru muda. Iya. Sama juga, biasanya orang Madura itu selain buka 24 jam, semuanya bisa diketeng tuh. Kayak rokok, lo nggak mesti beli satu bungkus. Benar. Lo bisa beli satuan, apapun rokoknya. Lo bisa beli satuan. Baik banget ya orang Madura, kayak pengertian. Betul. Ini gue lagi, tuh ada tulisan under construction tuh. Oh. Nggak kelihatan ya? Enggak. Cuman orang Islam yang bisa ngelihat. Jadi ada pom mini biasanya, nanti di sana tuh bakal ada pom mini. Oh. Biasanya ciri warung Madura tuh ada Berarti pom yang di mini. Bali-Bali pada buka itu kayaknya orang Madura deh. Orang Madura. Warung depannya ini kan, ini kan. Iya, pom mini kan. Oh, itu. Dan pasti gak jual minuman keras kalau orang Madura. Karena dia Islam banget. Serius. Tenang dong. Serius, Islam banget dia. Gue beberapa kali kan keliling. Gue kan sebelum buka ini gue survei dong ke warung-warung Madura. Dan di semua warung Madura yang gue samperin, pasti itu walaupun tempatnya kecil banget, dia punya musola. Tempat dia sholat, tempat dia ibadah. Padahal itu warung, selain warung, kemudian ada kamar buat dia, istrinya dan anaknya tidur. Karena kan 24 jam dia di sana. Dan tetap dia ngasih space buat musola tuh. Karena orang Madura tuh Islam itu banget. emang dari zaman lu kecil udah begitu? Udah begitu. Jadi orang turun Madura temurun itu ya? turun-temurun. Islam itu bukan hanya agama, tapi juga budaya. Oke. Kalau bagi orang Madura. Dan selain itu juga di warung Madura itu, makanya yang di Bali itu kemarin kan ketika awalnya isunya di Bali, warung Madura gak boleh buka 24 jam. Terus kata warung Madura, ya udah gue buka 2-3 jam 59 menit deh. Karena nggak boleh beda semenit kan aturan begitu hukum tuh. Tapi bener ya, ada ini, ada yang pom mini itu. Ada pom mini. Iya, itu madu. Terus biasanya lampunya terang. Karena dia itu juga membantu penerangan jalan biasanya. Begitu, iya. Apalagi itu orang yang gelap ya. Untuk Apalagi orang kayak lu tuh yang selalu gelap. Gitu ya. Enggak, dia biasanya begitu. Tapi gue baru inget nih, gue kemarin naik Gojek jam 3 pagi. Gojeknya Yamaha enggak? Gojeknya Yamaha. Lu jangan mau kalau bukan Yamaha. Motornya Yamaha, sampai Yamaha gitu. Terus bensinnya habis jam-jam 3 pagi. Isi bensinnya buka tetap. Di pom mini kan? Iya. Wow, Emang nice. Itu kan salah satunya untuk membantu penerangan tuh, untuk membantu. Terus juga yang sering gue pernah tuh nge-share di media sosial,
apa selain jual beli yang lo dapatkan dari warung Madura. Itu diantaranya adalah keamanan. Kalau satu kampung atau satu gang atau satu jalan ada warung Maduranya karena dia buka 24 jam, jadi maling pada mikir-mikir lah paling enggak. Gua berurusan sama orang Madura nih, ribet nih pasti. Dan karena juga seolah-olah dia akhirnya ngejagain. Jadi mereka itu memang menjalani kerja itu sebagai ibadah. Tapi kalau ternyata maling yang jaga warung itu gimana? Nah itu aneh sih. Ngapain dia masih jagain warung gitu? Kenapa nggak fokus sama passionnya sebagai malingnya? Benar, Beb. Nah, Nat, sama ini Nat, lo ini nggak suka belanja di warung Madura nggak? Suka. Terutama kayak yang gue bilang, Beb, kalau udah jam 2, jam 3 gitu kan ya. Tapi gue lebih suka beli minuman ringan gitu. Kalau gue nonton bola kan gue butuh yang manis-manis gitu ya. Lo belinya di warung Madura? Dan gue pakai motor Yamaha. Apa? Oh, pakai motor Yamaha. Kalau nggak di Yamaha gue ntar deh gitu. Keren banget. Yeah. Amazing. I love it. Yeah. Terus, oh ya lo nggak beneran kan? Demi Tuhan. Wow. Tuhan keren. Iya, Tuhan. Iya, kalau saya kan demi Allah. Oh iya benar. Iya. Dan nggak usah gini kalau saya karena sudah di hati. Oh iya benar. Tuhan ada di hatimu tuh. Kalau saya sih ada di foto-foto tadi. Kalau gue paling sering beli minuman ringan sama mie instan, Bib. Sama mie instan. Sama biasanya yang lengkap di warung Madura tuh ini obat-obatan. Karena dia niat bantu orang yang sakit tengah malam. Beli obat di mana-mana gak dapet. Karena banyak apotek yang tutup atau yang buka tapi jauh atau di minimarket jauh, maka kan biasanya yang paling dekat tuh warung Madura. Dia tuh selalu nyiapin obat-obatan gitu. Sangat berpahala sekali, Bib. Wah, iya dong. Semua orang. Kita emang kerja itu sebagai ibadah. Wow. Betul. Kalau jadi Nabi Muhammad tuh pernah lagi majelis di masjid, kemudian ada segerombolan orang lewat. Kemudian kata sahabat, gimana sih orang itu di sini lagi ngaji dia malah sibuk kerja. Kemudian kata Nabi Muhammad, nggak gitu pola pikirnya. Jadi orang yang bekerja agar dirinya gak ngemis dan agar keluarganya tidak jatuh harga dirinya, maka kerjanya bukan hanya ibadah tapi jihad fisabilillah. Apa itu? Jihad di jalan Allah. Artinya itu ibadah termulia di jalan Allah, yaitu bersungguh-sungguh dalam berada di jalan Allah. Jihad itu kalau matinya syahid. Jadi orang tuh yang budak korporat tuh kan biasanya di depan laptop terus kalau dia tiba-tiba kecapean terus mati syahid tuh di atas laptop tuh. Iyalah, makanya sayang. Gua tuh. Iya mah di noise kan budak korporat semua. Gila, gua tiap kesini itu di depan laptop aja semua. Pokoknya ruwet banget. Iya makanya. Dia di depan laptop terus. Tapi BTB udah setahun nggak tayang. Makanya gue kemarin. Tapi gak amit-amit kalau ada yang gitu kan mati syahid katanya. Iya, matinya baik asalkan diniatkan dan ditujukan sebagai ibadah kerjanya. Rugi kalau lo kerja cuma niatnya cari duit. Karena duit itu banyaknya aja belum tentu membahagiakan. Apalagi sedikit ya. Wow. Tapi kalau rezeki sedikitnya aja cukup, apalagi banyak. Jadi sayang sih. Mantap ya. Cuman image-nya tuh kok kenapa orang Madura galak ya? Bukan galak sih sebenarnya. Lebih ke dia itu kalau ngomong tegas. Terus kalau ekspresif dalam ngomong. Jadi orang kalau gak biasa ngobrol sama orang Madura, dikiranya tuh kayak galak. Itu kan pas gua nulis di medsos, ciri-ciri orang Madura diantaranya yang jagain biasanya judes, Pip. Sebenarnya gak judes sih. Emang orang Madura tuh kayak ngomongnya tuh tegas. Kemana? Iya, benar gitu tuh. Iya, kayak orang ini Batak. Kayaknya serem ya. Iya, kayaknya kan kalau ngomong tegas kan. Kemudian ekspresif biasanya orang Madura. Kalau yang biasanya santai itu kan orang Jawa. Benar. Santai-santai jadi wapres. Iya kan, jadi setiap orang tuh punya karakternya masing-masing. Nah, terus ini Nat selain itu apa yang lo rasain dari teman lo yang Madura? Masih misterius karena gue pikir Madura itu Surabaya. Iya lagi. Masih misterius. Iya. Madura ini sebenarnya sebuah kota apa hanya desa kecil apa? Karena kan di Jember, Beb. Iya. Di Bali ada, di Lumajang gue kemarin. Semuanya Madura. Kayaknya orang Lumajang bete deh. Karena isinya orang Madura. Semua orang Madura. Gila, gue ke mana? Arab Saudi. Di Mekah, di Madinah tuh isinya orang Madura.
Bahkan ada joki Hajar Aswad tuh orang Madura. Berarti orang Madura giat. Iya. Kuncinya. Gua ini aja mau masuk ke Raudhoh. Raudhoh itu tempat yang paling dikabulkannya doa. Di antara mimbarnya Nabi Muhammad dan rumahnya Nabi Muhammad. Itu masuk ke sana repot, Nat. Lo harus daftar dulu. Gua karena orang Madura, karena gua sering menampilkan diri gua sebagai orang Madura, orang-orang Madura di sana kenal. Gua tuh mau kapan aja masuk Raudhoh gampang. Lu berarti kalau balik ke Madura kayak pakai karet merah itu. Habib gitu gak? Enggak sih. Ya, Orang kan? Madura gak lebay kayaknya. Oh enggak begitu-gitunya ya? Enggak. Sama ini Bib. Kenapa sate Madura lebih enak daripada semuanya ya? Sebenarnya sih punya karakternya masing-masing ya. Tapi orang rata-rata suka sate Madura itu karena bumbunya itu bumbu kecap plus kacang kan. Kuncinya gitu. Dicampur biasanya. Kalau Makanya gue baru tahu tuh bumbu sate kecap doang tuh gue baru tahu. Itu dari Dulu mana, dulu di sate Madura? iya. Dulu sate di Madura tuh pasti bumbunya kacang sama kecap. Oh, oke. Nggak ada yang kecap doang, nggak ada. Nah, lu kalau ke Madura lu biasanya yang lu tungguin makanannya apa? Di Madura ya? ya sate lah. Sate kan? Paling enak sate. Tapi biasanya kalau di Madura sate itu udah gandengannya sama gulai. Jadi sate gulai. Terus ada juga sate lalat. Lalat. Iya. Bukan karena dari lalat ya, tapi karena kecil-kecil tuh. Oh, makanya lu Ada. sate lalat. Iya, sate lalat tuh enak banget. Oke. Sama kan berarti setelah login kan kita nggak pernah ketemu tuh. Baru ketemu beneran. Iya, iya. Ketemu nih sekarang. Lu ngapain aja tuh? Apa? Ngapain aja? Oh, lu? apa? Kangen sama lu lah, Bib. Enggak, beneran. Udah beneran gua. Lo kan kalau Ramadan kita ketemu tiap hari tuh di login. Baik itu syuting, meeting. Tapi kalau di luar itu gitu Di luar itu. Manggung, film. Iya, gue liat ininya tuh. Lo nyanyi tiap malam nanti. Film. Wow, apa tuh? Minum air putih. Oh, minum air putih biar sehat. Sehat. Iya. Film masih Iya, lo jalan. kalau mau minum ada nih. Ada. Wah, tar aja deh. Siap. Jadi, lo manggung, Nat? Manggung. Gue gak pernah lihat lo nyanyi lagi. Padahal sekarang gue juga lagi banyak festival lebih. Tapi ya gue nggak tahu ya, lo mau datang apa enggak? Lo kalau manggung tuh di bar-bar gitu ya? Nat? itu kalau yang DJ. Kalau yang Oh, lo festival, nge-DJ juga? gue bisa semua, Beb. Wow. What do you want? Ini apa? Scream. Bib, datang dong, Bib. Kapan-kapan? Enggak, kalau ini dulu sebelum datang itu kenapa sih Nat? Kayak Scream tuh ada caranya kan emang tinggal jerit-jerit aja. Ah, enggak gitu. Nah, emang apa? Emang ada caranya? Ada. Soalnya kan gua kemarin Bener. rame kan. Scream tuh ada caranya gitu. Ada. Bakat tuh. Masa? Emang apa caranya, Nat? Gimana? Waduh, susah nih. Coba lo nge-scream, Nat. Coba gua pengen tahu, Nat. Kayaknya aneh gitu. Emang harus ada situasinya gitu. Oh, situasinya terus. Oh iya. Wah, gitu. Oh, gitu. Iya, kayak inilah ya, kayak kita nangis ketika berdoa. Betul. Itu nggak bisa dibuat-buat, nggak Betul. bisa tiba-tiba. Itu harus situasinya dibangun dulu. Oh, gitu. Sama kayak Scream. Tapi itu biasanya sesuatu yang ditungguin dari lo, Screamnya. Iya. Karena gue keren banget, Bib. Iya. Makanya ayo sekali. Ini tipikal orang yang kalau ketemu Firaun nggak makrab. Sama-sama. So iya dia ketularan Bante kayaknya deh. Nah, tapi udah dong, Bib, kalau gue main di festival, band. Oh, yang di panggung. Band apa yang lu suka? Dewa? Gue reggae. Oh. Serius. Gue suka reggae. Gue nontonin Bob Marley. Ras Muhammad. Nah, kok lo tahu? Loh, saya kan paling tahu Anda. Enggak, soalnya Wow. gini. Soalnya gue kan Bob Marley itu. Gue kan Bob Marley. Wah, gila banget. Enggak, itu nama fans Bob Marley dari kalangan Habib tuh, Bob Marley. Bob Marley. Iya. Gimbal. Enggak, gue suka banget Bob Marley. Gue bahkan bukan cuman suka lagunya, bukan cuman nyari tahu tentang arti liriknya, tapi gue nyari tahu sejarahnya. Keren banget. Baik sejarah liriknya, gue nonton filmnya, baca bukunya. Bahkan gue tahu Bob Marley itu kan sakit dan nggak mau dioperasi. Ya. Karena dia menganggap itu karunia dan akhirnya dia terima aja. Makanya di Islam itu sebenarnya yang diwajibkan ketika kita sakit itu adalah bersabar, bukan utamanya mengobati. Karena itu ujian dari Tuhan.
Jangan-jangan Bob Marley Islam. Ya, siapa tahu. Jangan-jangan dia yang Bip Marley. Diubah namanya. Gua masuk Islam Bip Marley deh. Tapi dia keren sih, Bib. Dia keren. Keren kan? Keren. Ini apa? One love. One heart. Jeng. Nah. Males. Enggak, gue dengerin lagu-lagunya. Bener tak? Buffalo Soldier. Iya, itu tentang ini, tentang bagaimana orang-orang kulit putih Amerika dan sekutunya itu menjadikan orang-orang kulit hitam sebagai dalam tanda petik budak yang dijadikan tentara untuk melakukan peperangan di sana sini. Iya. Dia itu ngeritik itu. Jadi Gue gue juga tahu pernah banget. interviewnya, kan dia ditanya, lu tuh sekaya apa sih? Terus dia malah bete. Oh iya? Iya, Beb. Oh dia gak suka ditanyain. Maksud lo kaya ini kaya apa dulu? Wah, kalau duit mah gak ada artinya. Berarti dia gak bisa tuh podcast sama Willy Salim tuh. Waduh. Gak Gue bisa. sih, Willy Salim sih gak bisa sama Bob sih. Iya dia emang kata-katanya Keren. Dia. Pernah gue nontonin ini wawancaranya dia tentang Tuhan. Dia ngomongin tentang Tuhan. Dalam sih dia. Dan emang lirik-lirik lagu reggae kan emang dalam-dalam. Dalam. Terus kalau lu sendiri apa Nat? Musiknya berarti? Emo. Makin bingung nih lu, Bib. Iya. Gue gak pernah dengar, baru sekarang gue dengar. Emo? Iya. Wow. Imo singkatan loh. I. Indonesia. M. Madura. O. Onat. Wow. Emo. Imo. Enggak, beneran singkatan? Enggak. Imo tuh apa? Dan Iya bukan- kayak dangdut gitu. Dan- Maksudnya kan ada aliran dangdut, rock, pop, ada imo. Imonya ini mohon maaf bukan pakai I, pakai E. Emo. Oh, emo. Oh iya, orang Madura memang Indonesia. Oh iya. Gua Emo. kalau gua kalau dapat endorse tuh yang ada kata Indonesianya selalu dibenerin. Karena gua selalu bilang Indonesia. Oh. Orang Madura tuh biasanya salah Anaknya satunya. mirip ya? Enggak tahu gua biasanya Indonesia. Kayak tadi biru sama hijau gitu kan? Iya, sama. Oke. Culture. Culture. Nah, itu apa? Emo ini apa? Emo ini kayak metal enggak, pop enggak. Dia tuh di tengah. Oh gitu. Kalau rock kan yang Ini juga gitu tapi kayak lebih fashionable. siapa ininya trendsetternya? Killing Me Inside. Wow. Tapi itu kenyataan, Bib. Emang killing mindset apa artinya? Killing kan membunuh. tuh. Killing Me kan bunuh aku dari dalam. Iya, apa maksudnya? Saya yang dikeluarin, beneran. Ternyata artinya kayak keluar Anda. Oh, lu sekarang udah gak di killing mindset? Enggak, tapi akhirnya gue bikin lagi Killing Me Inside reunian. Oh, ini itu yang lo bikin. Beda di reuniannya doang. Beda. Yang itu gak reunian, alumnian tuh. Itu udah lewat. Oh, tuh. beda. Tapi mereka juga jalan tetap. Tapi kalah mah. Wah. Jauh. Terus Makanya Bib, kapan ya? Beneran gue beneran. beneran. Jadi lu tuh kalau di klub nge-DJ. Nge-DJ. Kalau nge-DJ itu berarti ngubah-ngubah lagu ya, Nak? Iya. Jadi lagu nih, Lagu terus lu ubah-ubah. 1 jam nih. Aduh capek lagi jelasin ini nih. 1 jam nih. Kan orang mikir DJ cuma ganti lagu. Enggak, dia harus samain temponya, BPM-nya. BPM tuh apa ya? BPM Ya pokoknya bukan ngasal ya. Oh, sulit. Tetap sulit. Jadi ada dan lu ini kursus itu. Jago juga gua, Pol. Maksudnya dulunya lu kursus itu atau Kursus. Setelah gua tidak keluar dari kerja? Killing Me, gua ke situ. Oh, kursus. Karena duitnya udah banyak banget sekarang gua. Abis itu gua Killing Me Inside reunian lagi. Killing iseng-iseng Mindset reunian. Itu yang manggung. Lo kalau manggung bareng Killing Mindset Kalau di klub reunian. itu. Oke. Kalau ini emo yang tadi Iya. alirannya. Kan lu, berarti lu, kalau lu Bib, selain reggae, satu lagi deh. Band Indonesia yang lu dengerin dulu. Oh, Iwan Fals. Oh. Iwan Fals gue semuanya. Bahkan gue ini dulu ketika awal-awal BTB salah satu request gue di BTB spesial Ramadan tuh pengen ngobrol sama orang-orang legend yang masih hidup yang gue ngefans dari kecil. Oke. Di antaranya Iwan Fals. Kemudian yang nggak mungkin ketemu Eminem. Serius. Gue dengerin Itu absurd banget, kenapa jadi Eminem? Iya, gue dengerin Eminem. Terus
udah pasti gambus ya karena gue orang Arab. Betul. Terus selawatan yang udah diakulturasikan sama budaya Indonesia. Oke. Misalnya MH Ainun Najib tuh punya apa kelompok musik namanya Kiai Kanjeng. Terus udah pasti Melayu karena biasanya ibu-ibu Arab itu sukanya Melayu, dengerinnya sambil masak. Terus sama dangdut. Jadi banyak sih sebenarnya yang gue dengerin. Kecuali emo gue baru tahu. Abis ini ya, ntar gue telepon lo kalau lo nggak sibuk. Bib, datang dong gitu. Seru. Terus penontonnya ngapain tuh, Nan? Ini ya ngangkatin lo Iya. buat tinggal masukin keranda tuh lo. Iya kan? Enggak. Iya gue lihat lu ngelompat ke orang terus diangkatin. Enggak karena ke peti kalau saya kan. Enggak. Enggak, kan biasanya gitu Nan. Iya. Apa tuh istilahnya, Nan? Itu namanya body surfing. Body surfing. Body surfing. Jadi Jadi diangkat. surfing tapi pakai tubuh gitu. Betul, diangkat-angkat gitu. Itu Nan, lu kok percaya sih sama mereka, Nan? Karena gue sama fans tuh buat gue kayak teman. Oh. Gua nggak Karena ada kan antara panggung ke penonton itu kan pasti ada jarak ya. Lompat. Lu lompat tuh. Pagar gue lompatin. Lu pernah nggak, Nat? Lompat nggak ya? Lompat nggak? Pernah. Akhirnya gue kasih Dustin. Tin, lompat ya. Oh iya, kejedot. Jedot ya. Karena gue tau gak bakal dapat. Karena gue tau ini kejauhan sih. Oh, kejauhan. Tapi kan Anda tahu kan dia kan. Gila, Ada gila, yang gila. hilang kan. Bisa. Bang, Mak takut bang. Ayo, lu katanya anak emo. Siap bang gitu. Oh, Dustin tuh anak emo, Nat? Iya emo dia. Emo dia. Oh ya, makanya dia kan Iya, gelannya kan. Oh kalau itu lebih ke jorok sih. Minimal ganti bau itu, Bib. Bau. Tapi dia emo, Bib. Jadi dulu dia emang suka nonton konser si emo yang band-band emo ini banyak lah di Indo. Dia ternyata ada dari dulu tuh manusia satu. Makanya dia kalau mau lompat seneng. Cuma itu bener kata lu pernah gak? Gua kasih ke Dustin. Dia kan ada, gue panggil, Tin, ayo Tin lompat. Takut. Tapi akhirnya lompat kan. Dan tapi agak sedikit kena besi tuh. Banyak kenanya sih sebenarnya. Banyak ya. Lu pernah gitu, Nak? Enggak. Kalau saya masih pakai otak, Pak. Oh iya. Kalau Itu biasanya apa, Nak? Terakhir. Lu lompat gitu. Terakhir, Bib. Terus setelah itu lu balik lagi ke panggung. Setelah lu lompat tuh. Balik. Kan ada security, Bib. Oh, yang jagain. Pas lompat. Iya. Udah di briefing dulu. Ntar gue mau ke Oh, sana di lagu ya, ini gitu. gue mau lompat nih. Iya, Terus security nyamperin. Nanti balik lagi lo. Betul. Terus lanjut nyanyi. Lanjut. Habis biasanya. Buat closing lah. Closingan. Tapi Nan, lu 2 tahun kan, 2 season kan sama gue di Lockheed. Yap. 60 video. Total tuh berarti sekitar 300 sampai 400 juta viewers. Betul. Nggak ada masalah tuh. Padahal high season ngomongin agama, ada bercandaannya, nggak ada masalah selama 2 tahun. Betul. Ditonton 300 sampai 400 juta kali. Iya. Tapi sekali Anda tidak sama saya, lu ngapain di WhatsApp kemarin? Jadi gini. Sekali lu gak sama gue langsung kena lu kan? Sama netizen kan? Gini. Kita nggak tahu WhatsApp nggak ada isinya kan? Iya. Bercanda. Gue udah dulu ngomong ngapain nih WhatsApp kata gue. Pas ada gue kok jadi ada isi. Saya pikir jokes. Kan nggak ada lanjutannya. Iya nggak nganter. Tapi pas pulang kan saya ada di rumah udah. Iya. Tapi kan Om Botak tahu sendiri kan. Iya. Counter terus. Di counter Iya. abis. Saya pikir joke. Kan WhatsApp nih. Jebur. Langsung kena. Tenggelam saya tuh. Berarti yang lebih bisa nyelamatin lu bukan baby, gue. Itu kan sama baby lu. Baby kayaknya malah mendukung Om. Iya, baby malah jerumusin. Iya. Bloknya gue. Jadi gue yang kena nih. Lu yang kena kan? Dapat dulu kan gue. #fatherless. Iya. Gue sampai kayak astagfirullah. Dan emang lagi rame-ramenya itu, Nan. Enggak, fatherless tuh kayaknya udah gak nganter, jahatin anak, gak pernah pulang. Parah tuh fatherless. Padahal fatherless itu bukan itu. Apa sih fatherless? Fatherless itu artinya ayah tidak hadir. Tidak hadir itu tidak mesti secara fisik. Kalau fatherless itu harus kehadiran tapi kan fisik, orang yang sudah kehilangan ayah untuk selamanya gimana? Fatherless itu artinya seorang ayah itu hadir. Walaupun fisik hadir, tapi dia gak perhatian, dia main HP, dia gak bonding sama anaknya, tetap aja anaknya fatherless. Sama kayak ini, orang salah soal ini, orang yang sama ini, kalau ditinggal cerai atau ditinggal broken home. Enggak. Speechless. Speech delay, speechless. Speechless kan, Iya, broken home. Broken home itu gak mesti
kedua orang tuanya cerai, walaupun kedua orang tuanya gak cerai, tapi kalau parentingnya jelek, selalu dibentak-bentak, selalu disalahkan, selalu dibandingkan dengan orang lain, ya broken home juga. Dan walaupun cerai, tapi kalau tetap hadir dengan baik, kayak misalnya Desta sama Caca tuh, dia akan tetap hadir, bonding sama anak-anaknya, ya jadi gak broken home, dan jadi gak fatherless juga. Makanya Nabi Muhammad tuh kan yatim, tidak memiliki ayah, karena ketika lahir ayahnya sudah meninggal, kemudian tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Namun kehadiran ayah tuh kalau menurut gua, dan sebenarnya dalam Islam itu ya yang terpenting bagaimana dia terus menghadirkan ayahnya dalam keteladanan, pelajaran. Bahkan kalau di Islam tetap berziarah ke makamnya itu sebagai bentuk kita menjaga hubungan kita dengan ayah kita. Bahkan kata Nabi Muhammad, aku adalah ayah bagi seluruh orang yang bertakwa. Sebenarnya anak lu kalau lu gak mau bonding bisa sih. Kalau anak lu login langsung tuh. Sekolahnya walaupun nggak lu perhatikan, Nabi Muhammad jadi ayahnya tuh. Tapi ya gue setuju tapi Nan. Yang penting kan hadir. Cuman kalau ngantar sekolah emang jarang. Bukan nggak pernah, jarang. Iya. Situasional gitu. Cuma kan sore ketemu, malam ketemu, kok nggak di framing ya itu ya? Iya. Cari duit juga buat anak kok nggak di framing. Iya. Sebenarnya kalau menurut gua karena lu penjelasannya jelek sih. Jelek sih. Dan konteksnya kan itu nggak dapat. Kan pothab. Iya. Kalau mobil serius bisa kok. Iya. Ternyata. Sebenarnya pothab kalau bukan HUB tapi HAB podcast Habib oke tuh. Oke, baru gue seriusin. Iya. Jadi hai jebur besoknya. Dan lu hari itu gak nyangka ya Nat, bahwa itu akan jadi blunder? Gak nyangka, it's just a joke. Makanya lu gak minta cut itu. Enggak, gue pikir ya ini my opinion ya. Mumpung ada lu biar gue aman. Iya. Kan maksud gue every family kan punya rules kan. Betul. Ada yang misalnya istrinya kerja, suaminya enggak, ya udah nggak apa-apa. Iya. Ada juga yang Sama-sama kerja atau kayak ya udah kamu yang masak deh, maksud gue kan semua family punya rules. Nah kebetulan gue emang karena kerjanya malam, lu pagi nganter anak ya gitu. Iya. Tapi kan gue siangnya ada, sorenya ada. Betul. Kok nggak betul. dihitung? Iya. Dan itu kan karena salah satu bentuk kehadiran ayah yang sedang tren sekarang, yaitu mengantar anak sekolah minimal di hari pertama sekolah. Itu tapi kalau gue termasuk yang enggak, Nat. Enggak apa? Ayah, bahkan ayah sama ibu gue gak ngantar gue sekolah. Motherless, fatherless. Gak ada motherless. Gue baru dengar motherless. Ya, lu aja tuh. Fatherless berarti bapak lu, Bib? Gak ada. Jadi gue diantarnya tuh pakai becak dulu. Disewain becak. Tapi ayah gue justru gue adalah orang yang dari awal setiap nge-podcast tuh menceritakan bagaimana kehadiran ayah itu sangat berpengaruh bagi diri gue. Tapi lu sekolah nggak diantar paginya? Ya memang gini, sama kayak love language lah. Love language orang tuh beda-beda kan. Begitu juga kehadiran orang tua tuh beda-beda. Ayah gue tuh hadirnya yang pasti sebelum gue sekolah, bukan saat gue sekolah. Jadi sebelum gue sekolah tuh dari sholat subuh berjamaah, kemudian wirdul latif, baca wirid bersama, kemudian diskusi tentang berbagai hal. Tentang filsafat, tentang politik, bahkan walaupun gue gak ngerti, ayah gue tuh tetap ngajak diskusi untuk memberikan bonding dan ngajak gue untuk berpikir, dan dia sengaja investasi suatu hari dia yakin gue akan mengingat dan mengerti tentang apa yang dia bicarakan. Dan bainal maghribain, antara maghrib dan isya, kita itu ibadah bersama dan diskusi bersama. Minimal tuh ya, belum lagi ada yang lain-lainnya kehadiran ayah gue misalnya. Dan itu memang perlu. Banget. Dan misalnya ya salah satu yang gue paling ingat, ayah gue tuh ngajakin gue keluar kota ke Jember untuk ngeliatin sirkus lumba-lumba. Wow. Dan itu dulu itu gak ada masalah. Sekarang seiring dengan kita tahu bahwa ternyata lumba-lumba itu disiksa untuk menjadi sirkus, akhirnya itu kan banyak orang gak suka dengan itu. Dan ya gak ada masalah, berarti sekarang itu sesuatu yang kita ketahui buruk dan akhirnya kita gak akan melakukan itu. Menurut gue orang salah sih sudah wajar, semua orang pasti pernah salah. Betul. Yang penting dia tahu dirinya salah, meminta maaf atas kesalahannya, dan tugasnya malah di kita, mau memaafkan nggak? Kalau dianya udah selesai. Kalau kita memaafkan berarti kita sama dengan dia, sama-sama orang baik. Kalau enggak justru kita yang salah.
Ya. Walaupun sebenarnya yang pertama kali bikin salah orang lain gitu. Ya, Kan sekarang orang Indonesia sering gitu kan. Iya. Orang bikin salah, udah dia ngaku salah dan meminta maaf atas kesalahannya, tapi tetap aja, Iya. Itu kenapa, Bib? Ya karena Tren apa itu ya? Agak tren baru juga tuh. iya. Kalau menurut gue ya karena orang cenderung menyibukkan diri tentang urusan orang lain, seolah-olah dia udah beres dengan dirinya. Ada lagi terakhir tuh, kalau kita cewek-cewek kulitnya hitam dikatain aura maghrib. Iya. Menurut gue jahat banget loh. Jahat Bener banget. kan? Jahat banget. Jahat, maksud gue, oh lu mainnya fisik nih. Iya. Emang kenapa kalau kulitnya coklat ya? Betul. Dan ini kan kecantikan itu kan relatif standarnya. Itu loh. Tapi kalau ngotik maksud gue kan enggak sih. Betul. Dan menurut gua Makanya kasih tau Bib kalau komen tuh ya tolong jangan. Betul. Dan gini Nat, maksudnya lu kan nggak tahu, mungkin ketika lu ngetik komen tuh biasa aja. Tapi lu nggak tahu, siapa tahu komen itu ke titik sakit hatinya orang. Kita kan nggak tahu. Misalnya lu ngata-ngatain gue tentang apapun, mungkin gue nggak tersinggung. Tapi ada satu titik yang lu ngatain apa ke gue, ternyata itu masuk ke hati gue dan itu menyebabkan gue sakit hati. Gila, apalagi seorang muslim tuh seharusnya idholus surur, membahagiakan hati orang lain. Ini malah nyakitin hati orang lain kan. Apalagi luka hati kan beda dengan luka tangan. Luka tangan mah diobatin juga kelar. Kalau luka hati belum tentu. Kalau lagu luka yang Kurasakan. tahu sih. Itu CINTA justru. Iya, CINTA. Bener. The Bagindas. Woi. Iya. Lah itu kan Melayu, Nat. Melayu Luka. kan. Iya. Boleh nggak keluka lah? Enggak. Tapi ya itu maksud gua sebenarnya balik lagi ke kehadirannya. Tapi kehadiran ayah tuh menurut gua sangat penting. Penting banget. Lu biasanya kalau lu kehadiran lu ke anak lu apa, Nat? Kehadiran gua pada saat dia pulang sekolah, bangun tidur, kan dia hampir rumah tuh masih les ini ya, apa namanya? Apa wicara gitu. Selalu gue nemenin kok. Karena itu speech Iya, tapi masa pas nemenin gue foto-foto gitu. Iya, betul. Gue kan nggak butuh validasi begitu. Wow, keren banget. Iya nggak? Serius? Demi Tuhan. Iya. Ngapain Tuhannya lu? siapa tuh? Terus? Tuhan dibanting. Terus? Ya maksud gue kayak, ya lucu aja sih. Satu statement gitu, seolah-olah gitu kan. Iya. Gue nggak harus foto-foto. Orang banyak kok gue sama anak gue foto. Iya. Sebenarnya gue juga tahu karena Onat kan sering kalau syuting waktu itu kita tanding Pingpong. bola pingpong. Ada anak gue kan? Anak dia diajakin, dia main bareng, bahkan itu di tempat syuting. Artinya Tapi nggak gua kalau posting. Lu nggak posting, malah gue yang posting kan. waktu Iya. itu. Malah kita sepakat bikin gimmick itu kan. Kayak gue main sama anaknya Onat, di videoin sama Onat, kemudian dikirim ke gue. Kemudian gue ngajarin login anaknya Onat. Makanya gue gitu. pengen gue pagerin, jangan deket-deket. Takut masuk gitu loh. Sini aja. Makanya akhirnya dia kirim ke gua pas nganter anaknya sekolah. Iya. Nggak dia share ke medsos. Terus kita pernah ada off air apa ya? Tapi gue yang nge-share ke medsos ya. Lu ketolong ya sama itu ya. Dia pakai komen, kenapa diposting, Bib? Halah, kata gue. Padahal dia terbantu tuh. Terbantu sih, lumayan sih. Maksudnya gue sebenarnya Tapi bukan waktu anak mengklarifikasi gua- sih, kayak ngejelasin bahwa nih Onat yang gue kenal sebenarnya Iya. hadir kok ke anak-anak. Terus dia pernah kok datang, kita ada kerjaan buat podcast apa Islam Fest ya? Iya, Ada anak- Islami Fest. Islami Fest. Iya. Gue ajak anak gue. Iya, diajakin. Tapi kayak masuk gue anaknya. foto gitu-gitu kan enggak? Iya sebenarnya. Gitu. Sama sebenarnya gue ke bini gue kan gitu. Bini gue gak pernah gue share, gak pernah gue foto, gak pernah gue juga yang share tentang hubungan baik gue dengan bini gue, kemesraan gue. Karena menurut gue itu privasi gue gitu. Yang kalau di share justru menurut gue bukan tipikal gue yang seperti itu. Iya. Tapi lu sayang sama bini lu, Habib? Sayang lah, gue mah jangankan sama bini gue, sama musuh gue aja gue sayang, Pak. Makanya gue selalu maksudnya selalu berusaha untuk tuh orang-orang yang gak suka gue gitu. Siapa yang gak suka sama lu, Bib? Ya kalau ada aja kan yang sih? berbeda pendapat. Oke. Ada, Pak. Ada ya, Pak? Bahkan bahkan nggak jauh-jauh, Pak.
Enggak. Maksudnya gue tuh kalau miskom kan biasanya miskom Iya. gitu. Gue tuh selalu masih kayak mendengarkan lah. Gue tuh bukan tipikal orang yang ya udah gak dengerin komentar orang. Enggak. Kalau menurut gue itu baik buat diri gue dan emang itu salahnya gue tetap berusaha memperbaiki mereka gitu. Wow. Nat, Aduh, kenapa Anda nggak ketaruh? Saya kaget nih. lo kalau mau makan-makan, Boleh nggak karena sih, ini hari pertama pembukaan dan lo teman Gue tuh gue, sebenarnya dari tadi kok orang nggak ditawarin makan. lo mau nggak? Karena kan dalam Islam kan kalau bertamu dikasih. Iya. Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir selalu harus memuliakan tamunya. Meskipun belum login. Nih, tapi di sini nggak ada Kris, adanya QRIS nih. Karena kalau Kris kan server Anda. Bib, beras, telur. Apaan beras telur lu buat Mau apaan? makan buat di rumah. Lu hadir buat anak bukan buat istri. Oh iya. Tiba-tiba Bolu. bolu ya. Makasih. Ini legend Wow. banget, Nat. Permen-permen gini nih legend banget. Iya. Ini bolu. Bib, tau nggak? Ada lagu Bib. Apa? Papa bolu-bolu. Bolu-bolu. Boleh. Bolu-bolu. Mama. Nih, motor baru gua, Nat. Fotoin dulu dong. Motor baru gua. Keren banget Bib. Ini cocok nih karena bagasinya gede. Jadi gua kalau buat belanja-belanja enak nih. Dan pas foto harus makan permen gini ya? Kan emang lah gua. Enggak ada nih bohong. Oh, bohong. Wow. Coba lebih ceria Bib. Wow. Keren kan? Nice. Ini motor apa sih Bib? Lexi. Oh, Lexi Lexus LE. tadi. Iya, yang tadi Yamaha nih. Wow. Tapi Apa, Bib? tapi emang orang tua durhaka tuh ada. Jam viral. Bener. Habis motor gak ya durhaka? Enggak beneran. Nat. Iya. Maksud gua kalau di Indonesia itu kan cenderung yang viral adalah anak durhaka. Sebenarnya orang tua durhaka itu juga ada. Sayyidina Umar tuh pernah didatangi oleh seorang orang tua ngaduin tentang anaknya. Terus anaknya dipanggil. Kemudian kata anaknya, gua ini mendapatkan orang tua yang bermasalah kok. Ada nggak orang tua durhaka? Kemudian kata Sayyidina Umar, ada. Yaitu orang tua yang pertama itu tidak memberi nama yang baik kepada anak-anaknya. Oke. Jadi namanya cuman seenak dia, nyarinya di Google, referensinya Korea-Korea yang dia nggak tahu apa maknanya. Anak lu siapa, Nat? Juan. Juan doang namanya. Enggak, Juan Gianluca Leonardo. Leonardo tuh Nama ini gua. marga lu lah ya. Juan. Kalau Gianluca itu adalah orang penyayang. Oh, penyayang. Oke. Berarti kalau di Islam tuh Abdurrahim. Abdurrahim berarti. Hamba yang penyayang. Gianluca. Kalau Juan. Juan apa? Nama Santo. Nama Santo. Santo Oke. Juan. Kalau di Berarti kalau dia login Abdurrahim Leonardo. Iya juga ya. Iya. Cocok juga ya. Iya. Abdurrahim Leo. Oke lah, masih Leonardo. oke lah ya. Cocok. Kalau nggak Abdur, Leo dipanggil ya. Leo. Jadi terus yang kedua mendapatkan tadi kehadiran orang tua, keteladanan orang tua, pendidikan orang tua. Dan yang ketiga mendapatkan akses pendidikan yang baik. Karena dulu keluarga Ali Imran itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, bahkan nama menjadi satu surah dalam Al-Quran, surah Ali Imran, itu berkisah tentang Imran ayahnya dan istrinya namanya Hanan, yang punya anak namanya Maryam dan dikasih pendidikan terbaik yaitu ke Nabi Zakaria. Kalau anak lo pendidikan? Wah, udah saya siapin Bib. Yang terbaik. Sangat. Tapi kan nggak di highlight. Iya. Untuk apa di highlight? Tapi lo emang kerja nyiapin buat sekolah anak lo? Banget kalau gue Bib. Karena pas gue udah married, ternyata dulu gue juga benci bokap gue. Kok nih orang nggak pernah ada ya atau nggak pernah ngobrol. Ternyata dia untuk mempersiapkan semua keluarganya. Karena dia dulu nggak bisa sekolah di luar. Iya. Dia pengen anak-anak gue juga agak ingin mengikuti. Gitu Bib. Biar pendidikannya bagus jadi nggak tolol kayak saya. Ya nggak sih Bib? Tapi emang posisi ayah tuh kalau di Islam ya penting banget, sehingga ada banyak nama surat
dan kisah dalam Al-Quran itu yang dari seorang ayah. Surat Ibrahim. Tentang kisah seorang ayah namanya Ibrahim lah. Abraham kan? Abraham kan. Terus kalau betul. Iya kan? Ada surat Luqman tentang seorang ayah namanya Luqmanul Hakim. Lukas. Nggak ada, bukan Lukas. Oh, bukan. Terus yang ketiga misalnya tadi Ali Imran. Karena memang kehadiran ayah tuh penting banget. Itu pun tertulis semua berarti ya? Yang bikin kaget. Orang Madura mah nelpon terus iya. warung Madura. Sibuk banget kayaknya. Iya, ada yang pesen-pesen. Nih, ada yang nanya, Nat. Cuman kan kalau begini takutnya gue ngerasa, apa nih Onat dibungkam. Jadi gue udah punya, ini bukan gimmick ya, tapi lebih ke anugerah dari yang di atas. Yaitu tim Noise yang di atas. Nih. Gila, bayangin. Aduh, kaget gua. Beneran ada ya? Beneran ada. Wow, udah standby di situ dari tadi dia. Beneran. Oke. Iya, ini kan kayak biar kayak ini zaman-zaman dulu kalau tinju kan gini. Kemarin soalnya ada yang mirip tinju sama gua. Oke. Jadi gini nih. Oke. Wow. Nih Nan, ada dari Nazmi Sukabumi. Wow, Love Earth. Sukabumi. I know. Wow. Nah, Kaget. Pernah kepikiran nggak bakal cerai sama baby? Lu kemarin ini pasti karena nontonin story lu. Itu gimmick ya, Nak? Enggak, gua enggak. Biasalah. Kan pas banget gua Gini ya namanya rumah tangga ya. Dan baru 5 tahun. Lu 5 tahun, Nak? Katanya kan, waduh, mau kemana nih? Ujiannya 5 tahun. Lu sama baby tahun berapa nikah? 2024 kurangnya berapa? 2019? Serius? Sama dong kita. Wow. Oh iya, lu bulan apa, Nan? Meritnya 29 Oktober. Oh, gua 3 Agustus tuh. Oh, gua kira. Gua kan Indonesia banget. Agustus pernikahannya, Pak. Kenapa nggak 17 sekalian, Pak? Jangan ada upacara. Jadi setelah nikah gua upacara sama bini gua. Iya. Oh iya, lu 2019. 2019, Bib. Oh, berarti lu merit, gua merit ya? Oh iya. Waktu itu belum kenal tapi kita. Ntar lu. Gua tahu sih nontonin lu tapi orang Kristen nih. Enggak, tapi gua gak kenal lu. Kan emang kita gak saling kenal, circle kita terlalu jauh lah. Circle Lu Anda gelap, kan gua terang. Nggak, ini nggak apa? Lu yakin nggak bahwa ini akan sejodoh sesurga? Itu biasanya bahasa orang itu sejodoh sesurga. Yakin gua. Lu yakin? Karena waktu gua merit pesan bonyok gua, apapun yang terjadi hadapin aja. Apalagi orang Katolik kan. Betul. Katolik itu kan yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi kalau ada apa-apa mendingan pergi dulu aja ke rumah, tenangin. Karena kan kalau orang emosi kan suka bodoh. Baru belajar jadi bapak kan, Bi. Oke. Lu cara ininya gimana? Cara healingnya apa, Nak? Ke rumah bonyok gua. Oh, ke rumah bonyok lu. Emang nyokap gue nitip kalau berantem daripada mukul-mukul pintu, aduh, udah pulang aja ke sini, ntar 2 hari balik lagi. Oh, jadi karena kalau ke rumah teman pasti Anda aneh-aneh. Iya. Itu nyokap gue aneh-aneh atau ini juga, Nat, atau temen ngasih masukan yang aneh-aneh kan. Karena kan kalau orang tua pasti sayang sama kita kan. Iya, mending pulang aja kalau udah bentak-bentakan, mending udahan dulu aja hari itu. Tuh biasanya lu yang pulang terus baby tetap di rumah atau dua-duanya pulang? Gue yang balik. Oh, lu yang balik. Karena kan baby kan dari Sulawesi dia. Jauh dia. Oh iya, jauh pulangnya. Iya, beli tiket dulu. Kejauhan. Oh gitu, Nan. Iya. Dan orang tua lu selalu pasti ngebelain si baby apapun yang terjadi. Biasanya kan 50-50. Oh, dia objektif aja. Objektif. Cuma karena gue tuh kan anak cowok satu-satunya terakhir. Kagak cewek-cewek semua. Jadi dia berharap kalau bisa anak laki-lakinya paling badung ini jangan sampai jebur lah. Gitu, Bi. Termasuk kemarin ketika lo... Wah, langsung bapak gue nelpon. Ngapain sih kayak gitu-gitu diposting? Mendingan pulang aja udah. Iya benar. Lu giliran kasih sayang lu ke anak lu gak lu posting. Giliran berantem lu posting. Juga ya. Itu udah kesel banget gue sama dia, Bib. Soalnya, Bib. Tapi ya kalau orang ngikutin story lo yang itu, justru orang nggak akan suudzon kepada lo soal anak. Karena postingan kedua lo setelah marah sama baby, itu kan lo bilang, yang penting anak harus tetap
dapat yang terbaik. Gue harus dapat akses untuk menyayangi anak gue, ya kan? Beb, harus. Story lo waktu itu kan. Iya. Cuman berarti orang-orang yang nggak kenal lo aja tuh, Iya. yang kemarin Suzon, rame-rame. Suzon, namanya Suzon. Suzon. Nah, ini yang kedua dari Ejo. Dia orang Ejo. Banjarbaru. Oh, bukan Mbak Ejo kan? Enggak, Ejo. Lama tuh, bukan. Dia orang Banjarbaru. Kalau orang Madura namanya Biru dia. Karena hijau dan biru kan sama aja. Enggak, ini Ejo. Banjarbaru. Bib, boleh nggak marahin anak dengan ngebandingin dia sama anak lainnya? Soalnya ibu saya suka gitu, Bib. Wah. Ini menurut gua sesuatu yang nggak boleh sih, karena kalau di Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap orang itu diciptakan dengan keunggulannya, keistimewaan dan kesempurnaannya sendiri-sendiri. Yep, setuju. Jadi kesalahan kita itu ngebanding-bandingin diri kita, orang tua kita ataupun anak kita dengan orang lain. Padahal setiap orang itu punya keunggulan dan tentu juga punya kekurangannya masing-masing. Setuju. Untuk kita pelajari dan maafkan kekurangannya serta perbaiki dan apresiasi serta tumbuhkan kelebihannya sih. Makanya ada pepatahnya kan. Apa tuh? Memang rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Tapi bagaimanapun rumput kita adalah milik kita. Betul. Dan kalau buat orang Madura belum tentu hijau, bisa jadi biru. Bisa jadi biru. Iya. Salah tuh pepatah kalau orang Madura. Iya, betul, kelihatannya doang. Dan ini sampai kapanpun kalau lo ngajarin burung untuk berenang, dia gak akan bisa berenang. Tapi itu maksud gue, setiap anak itu punya bakatnya masing-masing. Iya. Makanya makanya gue juga gak setuju kemarin lo sedih karena si Juan gak naik kelas ya. Nat. Menurut gue dia itu cuman kalah di akademik sekolah itu. Iya. Tapi bisa jadi dia di bakat-bakat lainnya justru unggul. Cuman karena di akademik dia memang lemah, akhirnya dia gak naik kelas. Bahkan adik gua tuh, Nat, itu gak disekolahin di sekolah akademik. Cuman SD doang. Yang mana? Setelah yang itu, Yang nyampe kita kelokin. bukan, itu kakak, Oh, itu adik kakak. gua. Jadi dia sekolahnya tuh sekolah musik akhirnya. Bayangin. Karena bokap gua ngelihat bakatnya di musik. Ternyata jago. Jago musik, kemudian ternyata juga jago bahasa. Akhirnya dia pinter banget bahasa asing, bahasa Arab apalagi. Terus sekarang juga tetap jadi pendakwah. Tapi paling enggak bokap gua tuh dulu ngelihat anaknya ini karunia dari Tuhan. Yang dia cuma ngarahin aja. Oke. Dan anak bukan ekspektasi kita. Betul. Kadang nih kita gagal jadi PNS, anak kita dipaksa jadi PNS. Atau kita gagal jadi polisi, anak kita disuruh jadi polisi. Enggak lah, setiap anak punya Bakatnya masing-masing. Juan apa bakatnya? Kalau yang gue lihat sih kayaknya olahraga deh. Olahraga ya. Jadi kalau setiap ada kayak 3 minggu sekali itu di sekolah gue ada apa Bim? Kayak bahasa Inggrisnya apa ya? Ekstrakurikuler. Nah itu kan zaman dulu ya, Iya. sekarang ada tuh bahasa itu. Oh gitu. Jadi Tapi jalan-jalan. emang lu gak hadir kayaknya ke Emang Juan. nggak hadir. Memang Namanya nggak hadir kalau itu. Cuman iya katanya ekspresif. Oh orangnya. Terus lari gitu. Wah, ini bisa jadi atlet lari. Makanya kan gini Nat, biasanya ya yang akademiknya jeblok, olahraga atau seninya bagus. Nah. Atau gini, yang sekolahnya jeblok, seringkali justru hidupnya sukses kan. Banyak tuh teman-teman gue yang dulu bego tuh secara akademik, sekarang sukses. Ya. Karena dulu secara akademik dia lemah, tapi sebenarnya secara kemampuan bahasa, bisnis itu Ya. dia kuat tuh. Makanya dia sukses. Nah ini Nat dari Asep Cirebon. Nat, pernah kepikiran meninggal duluan nggak? Atau kepikiran baby yang meninggal duluan? Dan gimana tuh kalau itu terjadi? Kalau menurut lu Nat, yang lebih strong untuk ditinggalkan tuh lo atau baby? Ini versi karena dia udah trauma di Pornhub nih. Nggak berani ngomong yang aneh-aneh loh ya. Gue juga gitu, kalau bini gue meninggal, gue gak nikah lagi. Oh lu gak nikah lagi? Sampai kuburannya kering dulu. Tapi Di tahbib itu, orang yang belum menikah dideketin agar berzina. Orang yang sudah menikah dijauhkan agar bercerai. itu desk jobnya dia. Beb, ini gue jadi inget login ini. Ini loh, Iya. Deep banget. Deep Ini banget. spesial karena nggak Ramadan kan. Iya, Makanya gue pertama buka warung gue bilang ke Nois, gue pengen undang Onat nih. Karena biar seru, biar nuansanya juga enak. Karena kita udah bonding banget. Nah makanya Nat, gini deh. Apa deh? Gue pinjemin deh ke lu. Bener. Lu
ntar kalau mau nganter Juan ke sekolah lu pakai Iya deh, Lexi. naik motor aja deh biar Gua pakai cepet. Yamaha. Kan Lu ya pakai Yamaha. makan nih gue udah tau slogannya kalau lagi macet. Semakin depan. Semakin di depan. Ternyata gue tau maksudnya. Apa? Kalau macet. Nyampe. Dia langsung semakin di depan. Yang motor lain pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Berlebihan sih gue tadi. Sorry. Nan, Gue mau pulang nih. sebelum lu pulang, Gue balikin tapi ntar 2 hari. ya udah lu cobain dulu deh naik. Sambil gua Gue tuh gagah banget tuh kalau naik motor ya. Nat gini deh, sambil gini Nat. Kan lu gak mau tuh nge-share bonding lu dengan anak lu. Iya. Biasanya lu kirim ke gua terus gua yang share nih kerjaan nih. Sekarang gini deh, gua videoin. Oke. Ntar gua share. Kalau lu ketemu Juan misalnya atau Juan nonton ini, lu ngomong apa ke Juan Nat? Juan, ayah hadir. Ayah hanya nggak antar sekolah. Tapi jemput iya, malam iya. Bayarin sekolah Anda juga iya. Bib, pamit dulu Bib. Yaudah, gua jaga toko lagi Nat. Ntar apa-apa kalau gue butuh apa gue mampir ya. Iya, mampir sini. Lu kalau mau beli apa-apa, beli di sini. Kan tinggal WhatsApp yang tadi kan. Tungguin. Ada apa? Jangan bikin kaget dong. Enggak, tungguin. Gua ada ini nih. Nih, lokasi ke Juan dari gua. Wah, makasih Bib ya. Bilang Habib hadir. Nih, Nat, sama nih buat Juan. Lu masukin sini dong jualannya. Bilang, Juan, login.